Selamat pagi, siang, malam, Pak Joko Siswanto. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Kompensasi. Dengan saya, Vima Majida dengan NIM 144230028. Lalu ada teman saya, Samira Gia dengan NIM 144230020. Lalu ada Giri Valdi Adrian Giovanna dengan NIM 144230035 yang sedang berhalangan hadir untuk presentasi karena sedang melaksanakan ibadah haji. Lalu ada teman saya, Salsabila Harman dengan NIM 144230012. Dan terakhir, anggota kelompok kami adalah Muhammad Kafina Utama dengan NIM 1442360. Lalu berikut adalah overview sedikit tentang profil perusahaan yang akan kami tinjau, yaitu Bank X yang merupakan lembaga intermediasi keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Papua dan Papua Barat. Lalu kami melakukan analisis weakness pada perusahaan atau bank ini, yang mana ternyata dari analisis weakness ini menunjukkan bahwa Bank X memerlukan sistem 3P, yaitu Pay for Person, Pay for Position, dan Pay for Performance. Lalu kami melakukan ringkasan pemetaan 3P antara kondisi existing dengan masing-masing elemen dari 3P sebagai berikut. Dan akhirnya kami juga membuat tujuan strategi melalui pendekatan pay for person, pay for position, dan pay for performance sebagai berikut. Dengan tujuan pertama adalah menyelaraskan kompensasi pemasaran dengan target bisnis Bank X. Lalu tujuan kedua adalah menetapkan struktur jabatan pemasaran yang jelas dan berjenjang. Tujuan ketiga adalah merancang sistem insentif berbasis kinerja pemasaran. Dan tujuan terakhir adalah menyusun simulasi kompensasi total direktorat pemasaran untuk menjawab 3P tersebut secara terintegrasi. Lalu untuk strategic choices yang pertama adalah kami akan menganalisis corporate objective, strategic plans, vision, dan values dari Bank X ini. Dan berikut adalah masing-masing elemen tersebut. Dengan sebenarnya visi dari Bank X ini adalah menjadikan PT X atau Bank X sebagai bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Gitu. Lalu untuk strategic choices bagian business unit strategisnya, dan di sini Bank X menetapkan atau menerapkan strategi unit bisnis untuk mencapai target jangka pendek dan jangka menengah yang diwujudkan dalam bentuk prospek setiap bidang. Analisis ini difokuskan pada Departemen Pemasaran Bank X dan berikut merupakan prospek pemasaran Bank X tersebut. Yang mana di prospek pertama itu ada branding, lalu untuk melalui kegiatan promosi dan sponsorship, lalu prospek kedua adalah selling yang dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut, lalu prospek ketiga adalah service yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lalu strategi keempat adalah penyempurnaan aplikasi card center. Lalu yang kelima ada sentralisasi pengaduan transaksi ATM. Lalu strategi atau prospek yang keenam adalah sistem kartu ATM berbasis chips. Lalu yang ketujuh adalah pemenuhan IT compliance. Lalu yang kedelapan adalah mengenalkan dan memasarkan produk bank X sendiri itu. Lalu yang kesembilan adalah marketing yang lebih efektif. Dan yang prospek terakhir atau strategi terakhir adalah sponsorship tim sepak bola dengan skala prioritas tertentu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tentang Excel strategis dari tahap selanjutnya dari strategic choices. Di bagian Excel strategis ini, kita akan membahas tentang struktur organisasi terlebih dahulu. Di struktur organisasi yang terlebih dahulu ini dari PT Bank X yang dikaji ada beberapa direktorat. Namun bagian kami adalah direktorat pemasaran. Dari sisi struktur organisasi PT X ini sendiri ada beberapa yang dibahas itu diantaranya itu direktur utama, direktur pemasaran, direktur umum dan operasional, dan juga direktur kepatuhan. Nah, dari sisi direktur pemasaran sendiri ada beberapa divisi yang kami bahas, yang diantaranya adalah divisi kredit, divisi per, divisi pemasaran itu sendiri, dan juga divisi treasury internasional. Kemudian dari sisi struktur organisasi di divisi pemasaran ini sendiri membawahi beberapa departemen di bawahnya. Yang diantaranya ada departemen pemasaran, departemen call center, departemen settlement jasa perbankan, dan juga kelompok operasional pemasaran produk dan perbankan lainnya. Selanjutnya, untuk yang divisi kredit, jadi divisi kredit ini membawahi 3 departemen, diantaranya adalah Departemen Kredit Menengah dan Korporasi, Departemen Pembinaan dan Penyelamatan Kredit, dan juga Departemen Pendukung Kredit. Kemudian dari sisi divisi treasury didapatkan beberapa departemen di bawahnya pula, diantaranya adalah Departemen Dealing Room, Departemen Alma, Departemen Luar Negeri, Departemen Settlement Treasury Internasional, dan juga kelompok kebijakan, prosedur, evaluasi, dan riset produk. Kemudian nanti ada divisi per dengan 3 departemen di bawahnya, yang diantaranya adalah Departemen Mikro, Departemen Konsumer, Departemen Pendukung Kredit.
Selanjutnya, dari bisnis ini strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami melakukan probability identification dengan melihat apakah prospek pemasaran yang sudah ditetapkan pada PT Bank X ini sudah diwujudkan oleh action plan yang sudah mereka lakukan. Dan didapatkan hasil identifikasi yang kami lakukan, didapatkan 9 prospek diantaranya terpenuhi dengan satu prospeknya itu tidak terpenuhi. Dengan satu tidak terpenuhinya ini pada tidak terjawab sepenuhnya atau bisa dibilang secara parsial tidak terpenuhinya, yaitu dalam prospek 2. Prospek 2 yang tidak terjawab adalah prospek 2A, 2C, dan juga 2D. Dengan perhitungan atau penentuan problemnya ini dengan perhitungan di sheet sebagai berikut. Dan didapatkan pada bagian yang dikuningkan itu adalah bagian di mana prospek ini tidak dijawab oleh divisi manapun yang berada di bawah dari pemasaran. Oke, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ternyata terdapat 3 proses pemasaran yang belum terpenuhi melalui job desk dari masing-masing divisi pemasaran di dalam divisi pemasaran. Maka dapat diusulkan strategi yang bertujuan untuk memenuhi prospek-prospek tersebut pada Bank X. Nah, untuk strategi utamanya sendiri mencakup penguatan ekosistem kartu digital Bank X melalui inovasi produk, digitalisasi layanan, dan ekspansi kemitraan strategis. Nah, kemudian strategi utama ini dipecah menjadi 3 strategi perbaikan utama em, untuk memenuhi 3 prospek tadi yang belum. Untuk detail strategi perbaikannya dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank X ini perlu mengkaji kembali sistem penggajian pada divisi pemasaran berdasarkan analisis 3P, yakni pay for person, pay for position, dan pay for performance, agar dapat mewujudkan strategi-strategi perbaikan yang relevan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke HR strategies di bagian internal alignment. Nah, internal alignment ini fokus membandingkan antara pekerjaan atau tingkat keterampilan dalam suatu organisasi serta memastikan bahwa hubungan gaji dalam organisasi ini dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk pertama tetap bertahan di organisasi, kedua menjadi fleksibel dalam mengikuti pelatihan tambahan, dan ketiga mencari tanggung jawab yang lebih besar. Nah, pada assessment di HR strategies bagian internal alignment ini, kami mengasesnya berdasarkan 3 aspek tadi, yaitu kebertahanan karyawan, pelatihan tambahan, dan pencarian tanggung jawab yang lebih besar. Nah, berdasarkan aspek kebertahanan karyawan, ternyata berdasarkan laporan tahun 2023, 2024, dan 2025, Bank X ini mengalami penurunan jumlah karyawan dari awalnya 2.579 menjadi 2.546 hingga akhirnya paling rendah 2.526 pada tahun lalu alias 2025. Nah, berkurangnya jumlah karyawan secara berkala ini mengindikasikan bahwa Bank X ini masih memiliki sistem kompensasi yang belum bisa memengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan di organisasi. Nah, aspek yang kedua adalah pelatihan tambahan, di mana menurut laporan tahunan mereka, Bank X ini telah mengimplementasikan program pelatihan yang berkelanjutan dan menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, aspek ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, yang ketiga, untuk aspek pencarian tanggung jawab lebih besar, ini tercerminkan dari persentase komposisi pegawai tetap dari keseluruhan total jumlah karyawan. Nah, pada tahun 2025, komposisi tersebut memiliki peningkatan sebesar 3,02% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi saat ini dapat meningkatkan ketertarikan karyawan terhadap posisi tetap dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, untuk ringkasannya, Bank X ini perlu memprioritaskan perbaikan sistem kompensasi khususnya yang berkaitan dengan retensi karyawan karena 2 aspeknya yang lainnya sudah berjalan positif. Jika tren penurunan jumlah karyawan tidak ditangani, Bank X berisiko kehilangan talenta secara berkelanjutan meski program pelatihan dan jenjang karirnya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya terdapat assessment HR strategies pada aspek employee contributions. Employee contributions melihat bagaimana perusahaan menilai kontribusi pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik dari sisi hasil kerja, perilaku kerja, maupun kepatuhan terhadap standar perusahaan. Nah, untuk aspek existing yang dinilai di sini ada ukuran kinerja pegawai, reward and punishment, kepatuhan sebagai bagian dari kontribusi, dan kontribusi yang tidak hanya transaksi bisnis gitu. Dimana dari semua asesmen di sini ditemukan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Di mana pada Bank X kontribusi pegawai tidak hanya dilihat dari pencapaian kerja, tetapi juga dari kesesuaian dengan peran, tanggung jawab, kepatuhan, dan pengendalian internal. Hal ini bisa dilihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, penyesuaian kemampuan pegawai dengan perannya, sistem pengukuran kinerja, serta penerapan reward and punishment bagi seluruh jajaran perusahaan. Jadi, untuk employee contributions ini sudah baik.
Selanjutnya, assessment pada HR strategies sekarang mencakup pada aspek manajemen. Nah, manajemen dalam konteks kompensasi melihat bagaimana perusahaan mengelola, mengawasi, dan memastikan sistem remunerasi berjalan secara terstruktur, adil, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan. Aspek-aspek yang diakses di sini ada organ pengelola remunerasi, keterlibatan human capital, pedoman internal, GCG sebagai dasar manajemen, dan pengawasan risiko. Dan lagi-lagi pada aspek manajemen tidak ditemukan adanya masalah yang signifikan. Di mana pada Bank X, pengelolaan kompensasi ini tidak hanya menjadi fungsi administratif HR, tetapi berada dalam struktur tata kelola formal melalui komite remunerasi dan nominasi di bawah Dewan Komisaris dengan keterlibatan divisi manajemen manusia. Selain itu adanya pedoman remunerasi, SDM, manajemen risiko, anti-fraud, perkreditan, dan lain produk menunjukkan bahwa sistem kompensasi Bank X dikelola dalam kerangka regulasi, pengawasan, dan pengendalian internal. Sehingga pada aspek ini lagi-lagi tidak memiliki masalah yang perlu dikhawatirkan. Nah, dari hasil asesmen pada HR strategy, sekarang kita melanjutkan ke asesmen pada bagian eksternalnya, yakni social competitive and regulatory environment. Karena selain mengakses secara internal dari organisasinya, kita juga harus melihat bagaimana kompensasi perusahaan ini mampu bersaing dengan kondisi eksternal seperti standar upah daerah, pasar tenaga kerja, kompetitor industri, dan regulasi. Di sini aspek yang dinilai secara existingnya ada kondisi geografis dan rasional, standar upah dan pasar tenaga kerja lokal, persaingan industri perbankan, dan regulasi remunerasi dan manajemen risiko. Lagi-lagi di sini, Bank X itu tidak memiliki masalah yang signifikan pada bagian competitiveness di lingkungan eksternal. Nah, external competitiveness Bank X ini dipengaruhi oleh cakupan geografis Papua yang luas, standar upah dan kondisi tenaga kerja lokal, persaingan dengan bank nasional, serta regulasi OJK terkait remunerasi dan manajemen risiko perbankan. Jadi, meskipun tidak ada masalah, tapi masih bisa ditingkatkan agar semakin kuat persaingannya, kemampuan bersaingnya. Nah, setelah melihat dari segi internal, yakni HR strategies, tadi aspek-aspek seperti manajemen, employee contributions, dan internal alignment, serta objektif, dan juga setelah menilai dari segi eksternal perusahaan, yakni social, competitive, and regulatory environment, maka dapat dibuat keputusan strategis kompensasi atau strategic compensation decisions. Nah, tadi dengan melihat objektif perusahaan, internal alignment, external competitiveness, employee contributions, dan management, serta external competitiveness, diperoleh keputusan-keputusan strategis yang akan memengaruhi sistem kompensasi Bank X. Nah, di sini aspek yang bermasalah atau yang masih bisa ditingkatkan terdapat 3. Yang pertama adalah internal alignment, tadi di mana terdapat penurunan retensi karyawan atau turnover karyawan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, keputusan strategisnya adalah untuk menambahkan fungsi HR khusus untuk retention and engagement yang fokus memantau turnover, kepuasan karyawan, dan program retensi karyawan. Kemudian, terdapat juga pemberian bonus, strategi pemberian bonus yang bisa menghargai loyalitas karyawan. Misal, bonus sekian rupiah untuk karyawan yang telah bertahan minimal sekian tahun ke depan. Aspek yang dapat ditingkatkan kedua adalah aspek manajemen, yakni untuk menguatkan tata kelola kompensasi. Nah, di sini terdapat keputusan yang bisa diambil, yaitu menambahkan staf HR khusus compensation and benefits yang bertugas untuk menganalisis struktur gaji, benchmarking pasar, dan simulasi anggaran kompensasi. Dengan adanya strategi ini, Bank X bisa lebih bersaing di antara bank-bank lainnya, khususnya di daerah Papua juga, dalam segi kompensasinya ya tentunya. Dan aspek yang terakhir, yang ketiga adalah external competitiveness, di mana di sini ada strategi untuk meningkatkan daya saing lagi ya. Terdapat melakukan salary benchmarking tahunan terhadap BPD lain dan Bank Nasional di wilayah Papua, serta melakukan gap analysis antara gaji existing versus UMP Papua di 2025, yakni sekitar 4 juta per bulan. Again, untuk strategi ini bertujuan agar strategi kompensasi dari Bank X ini dapat bersaing di antara bank-bank lainnya. Gitu. Nah, dari sini semua, dapatkan kesimpulan bahwa keputusan strategis kompensasi Bank X berfokus pada membangun fondasi sistem kompensasi yang lebih kuat, mulai dari sumber daya manusia HR-nya, sistem penghargaan loyalitas, hingga kemampuan untuk membaca dan merespons kondisi pasar tenaga kerja Papua. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang pay for person. Jadi pay for person-nya apa sih? Ini adalah metode untuk menentukan kompensasi seseorang berdasarkan skill, kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan seseorang. Kami menggunakan 3 komponen dalam analisis ini, yaitu golongan, subgolongan, dan juga MKG. Sebelumnya,
Kenapa kami menggunakan komponen ini? Kami menggunakan framework dari gaji dasar PNS sebagai referensi struktur pay for person. Golongan sendiri dibagi menjadi 4, karena ini tuh berdasarkan dari pendidikan, jabatan, dan serta pengalaman orang tersebut. Yang terbagi menjadi golongan satu ada pendidikannya itu SD atau SMP, dan golongan 4 itu adalah yang jabatannya itu tinggi ataupun lebih ke arah manajerial. Sedangkan kalau di subgolongan itu kami melakukan sedikit modifikasi, yang awalnya pada PNS itu lebih ke arah kalau golongan nah itu adalah orang yang baru masuk, tapi di sini kami membaginya lebih ke arah staff, dan juga D itu kami golongkan sebagai kepala divisi. Sedangkan kalau di masa kerja ini adalah lebih ke arah durasi pegawai bekerja di golongan tersebut. Yaitu kalau 0 itu baru mulai, sedangkan kalau 20 itu dia sudah bekerja di perusahaan sekitar 20 tahun. Selanjutnya, kami juga melampirkan 23 jabatan di Direktorat Pemasaran Bank X, dengan asumsinya itu semua jabatan yang kami analisis itu berada pada MKG dengan umur itu atau usia di 3 tahun. Contoh di sini ada salah satunya itu ada kepala divisi pemasaran yang kami golongkan pendidikannya itu sebagai S1 atau bisa digolongkan sebagai kategori 3 dengan subgolongan D karena lebih ke arah manajerial, sehingga gaji pokok yang didapatkan dari tabel yang ada pada PNS itu adalah gaji pokoknya sekitar 3.253. Disclaimer juga, kami mau di sini menggunakan tabel gaji PNS pada tahun 2024 yang paling baru. Berikut juga analis lainnya pada 22 jabatan. Selanjutnya ada analysis pay for position, yaitu perhitungannya itu kami menggunakan analysis Kelly sebagai salary survey yang kami lakukan. Di sini kami fokuskan kepada industri bank yang nilai jabatan kuncinya yang kami taruh pada analis ini ada business development analysis staff dengan gaji terendahnya itu pada 5 juta. Selanjutnya kami juga menghitung nilai job evaluation-nya dengan asumsi kami mencari perusahaan yang paling serupa dengan si Bank X dengan penilaian sebagai berikut. Di sini kami menilai know-how-nya, kayak kami mengasumsikan kalau ternyata orang ini membutuhkan S1, habis itu hanya bertugas menjalankan tugas dari atasan, perlu berhubungan hanya dengan sesama staff, dan lain sebagainya dengan nilai hasil akhir know-how yaitu sekitar 152. Sedangkan nilai problem solving-nya 44,08 didapatkan dari 29% yang didapatkan dari D, 3 sama min dari tabel, selalu 29% ini dikali selama 152 maka didapatkan 44,08. Penilaian terserupa juga dilakukan pada ACC dan juga profil dan didapatkan hasil job evaluation dari jabatan serupa ini yaitu 246,08. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai rupiah per poin yang didapatkan dari 5 juta pada tabel Kelly ini dibagi dengan nilai jabatannya yang didapatkan nilai per rupiah per poinnya adalah sebesar 20.003,8. Selanjutnya kami melakukan juga perhitungan job valuation pada setiap jabatan lainnya sebanyak 23 kali. Berikut perhitungannya dapat dibuka pada link yang ada di PPT dan juga dilampirkan juga kalau misalnya hasil dari masing-masing perhitungannya itu sebagai berikut. Contohnya kepala divisi departemen pemasaran, kami asumsikan kalau dari perhitungan kami mendapatkan poin job evaluation itu sebesar 957,8. Lalu dikalikan dengan nilai rupiah yang tadi sudah didapatkan sebesar 20.000, maka didapatkan tunjangan jabatannya itu sebesar 19.461.000. Berikut juga dapat diperhatikan 22 jabatan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.